Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 86. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tiba-tiba saja makhluk Gong Wu Yuan kini telah meraung dengan keras, dan kemudian dia secara perlahan berbalik ke arah raksasa yang tingginya lebih dari 100 meter itu, menunjukkan dua taring tajam, lengan yang besar, dada yang kuat, dan juga perkasa seperti batu yang keras. Pandangan matanya acuh tidak acuh ketika melihat pada para tamu yang tidak diinginkan, dan siapa lagi jika bukan kelompok dari Xiaoyan. Jejak emosi kini telah muncul di raut wajahnya, yang kemudian dia berkata, "Manusia-manusia kurang ajar, beraninya kalian menerobos masuk ke dalam tanah terlarang 9 penjaga yang agung." Kata-kata dari Gong Wu Yuan ini telah menegaskan bahwa memang di tempat ini ada 9 binatang iblis dari zaman kuno yang kuat. Raut wajah dari bayangan ungu langsung memucat, dan dia mengencangkan cengkeraman tangannya pada pedang kembarnya. Le Shaolong dan juga Xiaoyan masih tetap tenang, karena mereka telah mengambil keputusan, maka tidak akan pernah mundur. Le Shaolong tanpa ragu melangkah maju mendekati Gong Wu Yuan, dan kemudian dia bertanya tanpa rasa takut, "Aku hanya ingin bertanya padamu, apakah kau adalah binatang iblis kuno yang bernama Gong Wu Yuan?" Mendengarkan kata-kata seperti ini, Gong Wu Yuan tampak tersinggung. Dia kemudian berkata, "Kalian berani-beraninya mempertanyakan garis keturunan yang mulia Gong Wu Yuan ini." Tinju besar dari makhluk tersebut seketika menghantam tanah dan menimbulkan retakan yang besar, memanjang hingga ke arah kaki dari Le Shaolong dan juga Xiaoyan. Meskipun Gong Wu Yuan ini tampak sangat marah, tapi dia tidak pernah menyerang dan juga tidak menunjukkan naluri agresif seperti seekor binatang iblis. Hal ini benar-benar bertentangan dengan akal sehat, menyebabkan alis dari Xiaoyan dan juga Le Shaolong kini telah terangkat dan juga berkerut. Melihat perilaku yang abnormal dari Gong Wu Yuan membuat Le Shaolong kembali mengatakan, "Sejauh yang aku ketahui, Gong Wu Yuan itu terlahir dari magma vulkanik Gunung Merapi, wilayah barat pada zaman kuno, dan secara alami menyukai tempat yang panas, memiliki bulu di seluruh tubuhnya berwarna merah menyala. Tapi kenapa bulumu berwarna abu-abu? Dan kenapa kau juga tinggal di tempat yang berangin serta dingin seperti puncak gunung ini?" Pertanyaan Le Shaolong sangatlah logis dan juga sempurna, membuat pandangan mata dari Xiaoyan berbinar, dan kemudian dia menatap tajam ke arah Gong Wu Yuan, mengantisipasi reaksi apa yang akan terjadi selanjutnya pada makhluk besar ini. Secercah kepanikan langsung terlintas di dalam pandangan mata Gong Wu Yuan, namun detik berikutnya hal itu tergantikan dengan amarah yang luar biasa. Namun semua ini tidak luput dari pengamatan Xiaoyan dan juga Le Shaolong. Detik berikutnya Le Shaolong meningkatkan aura di dalam tubuhnya, dan dia tidak memberikan waktu pada Gong Wu Yuan untuk berpikir, lalu melancarkan pertanyaan selanjutnya. Ketika Gong Wu Yuan marah, maka dia akan memukul dadanya dan juga meraung dengan mata yang berubah menjadi warna merah. "Kenapa kau tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh legenda? Lebih tepatnya, apakah kau sebenarnya bukan Gong Wu Yuan?" Mendapatkan pertanyaan seperti ini membuat Gong Wu Yuan tiba-tiba tidak tahu bagaimana dia menjawab pertanyaan dari seorang Le Shaolong. Hanya bisa tertegun oleh pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan ternyata alam ilusi ini diciptakan oleh makhluk perkasa yang pernah berada di puncak kekuatan pada zaman kuno. Dan tempat ini khusus digunakan untuk membudidayakan 3 keajaiban yang telah dia peroleh pada saat itu. Ketika makhluk perkasa tersebut melemparkan Gong Wu Yuan ke dalam tempat ini, kera raksasa ini belum pernah mengembangkan kecerdasannya dan berada dalam keadaan kebingungan. Ia selalu tinggal di puncak gunung ini, ditemani oleh beberapa binatang iblis tingkat rendah pada saat itu, menjalani kehidupan yang nyaman. Adapun makhluk perkasa itu juga tidak pernah muncul kembali, membuat Gong Wu Yuan tidak tahu apa-apa. Gong Wu Yuan sendiri hidup di dalam sebuah lingkungan yang nyaman kali ini,
Meskipun kekuatannya setara, seperti raungan hitam yang agung, tapi dia belum pernah benar-benar bertarung. Pandangan mata dari makhluk besar ini melihat ke arah Zhou Yan dan juga yang lainnya yang tampak masih sangat tenang. Semakin Gong Wuyuan ragu, maka semakin dia tidak berani bertindak dengan cara gegabah. Gong Wuyuan sendiri sebenarnya tidak menyadari bahwa bertahun-tahun telah berlalu dan daerah yang ada di sekitarnya tidak seperti dahulu lagi. Para binatang iblis yang tangguh di daerah tempat ini semuanya telah dikalahkan oleh Dodi Bintang 8 yang tidak lain merupakan leluhur klan Phoenix Iblis Surgawi. Namun pada saat itu, leluhur klan Phoenix Iblis Surgawi juga telah terluka parah dan pada akhirnya dia meninggalkan jejak aura keberadaan yang kuat di pintu gerbang cahaya, lalu meninggal di balik pintu itu. Leluhur dari klan Phoenix Iblis Surgawi memiliki 3 binatang penjaga yang berkekuatan di bintang 6 Dodi yang terus menjaga wilayah kematiannya saat itu. Namun semua ketiga penjaga itu telah dikalahkan oleh kelompok Zhou Yan. Dan untungnya Gong Wuyuan tidak mengetahui hal seperti ini. Alasan kenapa makhluk raksasa itu menyukai tempat dengan angin yang kencang sebenarnya hanya karena dia suka dengan situasi dan juga kondisi dari tempat ini yang sama sekali berbeda dengan tempat yang berada di bawah puncak gunung. Dalam sesekali Gong Wuyuan hanya akan muncul ke permukaan untuk mengambil nafas dan dia tidak perlu menjelaskan apa yang telah dia lakukan kepada kelompok Zhou Yan. Ketika Gong Wuyuan terdiam, Zhou Yan dan juga yang lainnya pun sangat terkejut. Binatang iblis kuno yang berada di puncak kekuatan bintang 6 Dodi telah diinterogasi sampai linglung oleh kelompok Zhou Yan. Sebenarnya situasi macam apa ini? Keheningan berlangsung cukup lama sebelum pada akhirnya Gong Wuyuan yang menyadari bahwa dia memiliki martabatnya sendiri yang tidak tergoyahkan. Meskipun dia tidak berani bertindak dengan cara yang gegabah, bukan berarti dia takut terhadap kelompok Zhou Yan. Pada saat itu, Gong Wuyuan langsung melayangkan pukulan ke arah Le Shaolong karena orang ini yang paling menyebalkan. Suhu yang sangat panas langsung menyebar, menyebabkan ruang di tempat ini menjadi terdistorsi. Melihat pukulan dari seorang Gong Wuyuan itu, tiba-tiba saja Zhou Zhan melangkah maju dan kemudian dia juga telah melepaskan tinju yang berat berubah menjadi harimau emas untuk langsung mencegat tinju dari seorang Gong Wuyuan di udara. Akhirnya degar, tabrakan dari kedua tinju itu menyebabkan ledakan luar biasa yang membuat debu langsung berterbangan. Tubuh dari seorang Zhou Zhan kini telah langsung terdorong mundur 3 langkah. Panas menyengat dari tinjuan Gong Wuyuan menyebabkan Zhou Zhan terkejut dan bahkan dia bisa mencium aroma gosong dari tinjunya itu. Melihat bahwa serangan tinjunya telah gagal, membuat Gong Wuyuan sangat marah. Matanya membelalak penuh amarah. Auranya terus melonjak dan kemudian terbakar seperti api yang luar biasa berwarna abu-abu. Kali ini seluruh puncak gunung bergetar dengan hebat, membuat Zhou Yan dan juga kelompok yang lainnya merasakan panas yang luar biasa. Namun pandangan mata Zhou Yan langsung berbinar. Dia bisa mencium adanya aroma dari api surgawi. Panas yang begitu hebat hanya bisa dipancarkan oleh api surgawi atau api binatang tingkat tinggi. Gong Wuyuan ini pasti berhubungan dengan api surgawi, menurut perkiraan dari Zhou Yan. Tiba-tiba saja Zhou Yan memberikan perintah, bayangan ungu, kau bertanggung jawab untuk memantau pergerakan dari puncak gunung terdekat. Sementara kalian semuanya ikuti aku. Mari kita akhiri pertempuran ini dalam waktu sesingkat mungkin. Tanpa ragu Zhou Yan langsung menarik pedang berat kuno api surgawi yang kemudian dia memasukkan kekuatan api berwarna kuning dan merah ke dalam pedangnya itu, hingga membuat aura pedang kini telah langsung berubah menjadi hijau yang langsung menyelimuti tubuh dari Gong Wuyuan. Ketika Zhou Yan bergerak, pandangan mata dari Gong Wuyuan tiba-tiba saja berubah
Pupil mata abu-abunya menjadi tajam ketika melihat pada pedang berat kuno api surgawi milik Xiaoyan. Gong Wuyuan kemudian melepaskan daoki berwarna abu-abu yang berubah menjadi api berwarna abu-abu yang langsung menyelimuti tubuhnya sebagai pertahanan. Ketika nyala api abu-abu ini telah muncul, tekanan mengerikan pun bergetar. Langit dan bumi seolah-olah berguncang. Zenny ketika menyaksikan adegan itu, dia telah menangkap secercah hal yang luar biasa. Dan kemudian Zenny membentuk sebuah segel tertentu sambil berkata, "Seni kehidupan abadi." Xiaoyan yang masih berdiri di udara mengalami kesulitan yang luar biasa. Api abu-abu yang telah dimunculkan oleh Gong Wuyuan menyebabkan api surgawi milik Xiaoyan menyusut dan tampak ketakutan dengan api abu-abu ini. Adegan seperti itu sebenarnya telah membangkitkan gelombang dahsyat di dalam hati Xiaoyan. Detik berikutnya Xiaoyan langsung mengalirkan dokinya menekan gejolak api surgawi. Mata dari Xiaoyan tiba-tiba saja berbinar seolah dia telah mendapatkan secercah fakta. Api surgawi merupakan api yang tidak pernah takut pada api yang lainnya. Namun kali ini, api surgawi milik Xiaoyan yang telah digabungkan benar-benar menunjukkan rasa takut yang besar di hadapan api berwarna abu-abu milik Gong Wuyuan. Fenomena seperti ini hanya ada satu penjelasan. Api abu-abu merupakan api surgawi yang peringkatnya jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan api suci kekacauan yang dimiliki oleh seorang Xiaoyan. Menyadari hal seperti ini membuat Xiaoyan terlihat sangat gembira, yang kemudian dia mengencangkan cengkraman tangannya pada pedang berat kuno api surgawi, menyalurkan daoki ke dalamnya, dan kemudian mengayunkan pedang ini dengan sekuat tenaga. Hembusan angin dari pedang berat kuno api surgawi ini telah membawa suara tajam dan jaraknya hanya beberapa kali di atas kepala dari seorang Gong Wuyuan. Namun makhluk kera raksasa berwarna abu-abu ini hanya tersenyum dengan sinis. Tak lama kemudian api berwarna abu-abu telah berputar di sekitarnya dan kemudian berubah menjadi baju sirah yang langsung menekan serangan dari pedang berat kuno api surgawi milik Xiaoyan. Dengan daoki dan juga api surgawi yang jauh lebih rendah, membuat Xiaoyan tidak mampu mengalahkan makhluk ini. Tubuh dari Xiaoyan tiba-tiba saja langsung terlempar, dan api surgawi yang telah melindungi tubuh Xiaoyan kali ini langsung berhamburan, tidak beraturan, dan bahkan juga hampir hancur total. Namun, Xiaoyan yang tidak menyerah memanfaatkan momen terlemparnya ini untuk langsung mengeluarkan sayap tulang miliknya. Xiaoyan beberapa kali berguling di udara sebelum akhirnya hasrat di dalam pandangan mata Xiaoyan semakin membara. Alis dari Zenny menyaksikan adegan seperti ini langsung berkerut, dan dia langsung mengeluarkan daun-daun hijau yang berterbangan, membuat langit sepenuhnya langsung dipenuhi warna hijau. Dan seketika menyelimuti seluruh puncak gunung ini, daun-daun hijau milik Zenny berputar dengan sangat tajam untuk bisa mematahkan pertahanan dari kobaran api abu-abu. Meskipun banyak daun-daun hijau yang hancur berkeping-keping, namun beberapa daun masih ada yang bisa meloloskan diri dan menembus bulu dari Gong Wuyuan. Namun anehnya, setelah tubuh dari Gong Wuyuan terluka, sama sekali tidak mengeluarkan cairan merah, melainkan yang keluar dari dalamnya adalah gumpalan energi berwarna abu-abu. Adegan seperti ini membuat hati dari kelompok Xiaoyan berdebar dengan kencang, yang kemudian mereka berpikir apakah Gong Wuyuan ini bukan tubuh yang terbuat dari daging dan juga darah. Lalu sebenarnya apa makhluk ini? Setelah beberapa pertarungan dan juga pertukaran serangan, Gong Wuyuan sudah terluka, dan ini adalah sebuah penghinaan. Meskipun luka yang dia terima cukup ringan, Gong Wuyuan yang penuh dengan amarah langsung merentangkan telapak tangannya. Lalu dia melakukan tepukan menyelimuti semua orang kecuali Xiaoyan yang berada di atas kepalanya. Kobaran api abu-abu kini telah keluar lalu berputar-putar di sekitar kepalan tangan raksasanya itu, membakar dengan cara yang dahsyat dan kemudian menghancurkan apa saja yang dilewati menjadi debu. Gong Wuyuan kali ini telah mengalirkan daokinya, mengeluarkan 9 raungan dengan gelombang suara yang keras, dan kemudian hal itu telah menutup
seluruh jalur kabur dari Seni, Le Shaolong, dan juga yang lain. Kobaran api abu-abu miliknya punya kekuatan yang sangat menakjubkan dengan aura penghancur yang luar biasa. Seperti yang telah dinilai oleh Le Shaolong sebelumnya, kekuatan dari Gong Huiyuan memang jauh lebih rendah daripada binatang seperti terenggiling perang penghancur gunung, dan juga pertahanannya jauh lebih rendah jika dibandingkan ular piton penelan awan. Namun yang tidak mereka duga adalah Gong Huiyuan memiliki kekuatan api abu-abu yang sangat mengerikan. Gong Huiyuan ini telah memberikan kelompok dari Shouyan pelajaran berharga. Jangan pernah meremehkan lawan manapun. Binatang purba yang menjaga 9 puncak gunung mungkin termasuk beberapa ada yang ilusi dan juga tidak nyata. Meskipun mereka ilusi, setidaknya kekuatan mereka tidak bisa dianggap remeh. Shouyan yang masih berdiri di udara hanya bisa melihat serangan api abu-abu mengarah pada kelompoknya di bawah sana. Dan kali ini tiba-tiba saja Xiao Zhan yang berdiri di barisan paling depan telah langsung mengaktifkan perisai berwarna emas. Di belakang dari kelompok Shouyan adalah sebuah tebing jurang dan mereka tidak memiliki jalan untuk mundur. Xiao Zhan kemudian melirik pada orang-orang di belakangnya, lalu dia mengaktifkan armor emas menutupi tubuhnya dan bahkan juga telah mengeluarkan kembali harimau emas bersayap 2, lalu melepaskan ratusan pukulan. Bahkan kali ini harimau emas juga telah berkelebat tanpa henti menghadapi serangan api abu-abu dari seorang Gong Huiyuan. Ledakan dahsyat pada akhirnya terjadi, menciptakan langit dan bumi berguncang dengan hebat. Meskipun tinju dari Xiao Zhan kuat, tapi kekuatan api dari Gong Huiyuan bahkan jauh lebih dahsyat. Hal itu membuat Xiao Zhan merasakan tubuhnya bergetar berulang kali. Namun Xiao Zhan tidak bisa mundur karena di belakangnya ada rekan-rekan yang harus dia lindungi dan nyawa mereka bergantung padanya. Xiao Zhan hanya punya satu pilihan, bertahan. Apapun yang terjadi, dia harus bertahan. Xiao Zhan kembali melepaskan tinju dengan Daoki yang melampaui batas kemampuan miliknya. Seluruh tubuhnya bersinar keemasan dengan kuat menahan serangan dari Gong Huiyuan. Hal itu menimbulkan ledakan yang kembali bergejolak di dalam tempat ini sampai menimbulkan asap yang sangat tebal. Ketika asap tebal itu menghilang, tubuh dari seorang Xiao Zhan kali ini sudah terdorong mundur 3 langkah dan dia bahkan juga telah memuntahkan cairan merah dari dalam mulutnya. Namun wajah seorang Xiao Zhan masih menunjukkan tekad dan juga kekuatan yang tidak tergoyahkan. Xiao Zhan tidak akan pernah memberikan Gong Huiyuan perasaan terkejut dan juga kesempatan lain untuk menyerang. Pada akhirnya Xiao Zhan pun menyalurkan seluruh Daoki ke arah kakinya dan dia bergerak dengan sangat cepat, lalu melepaskan tinju dan juga tendangan bertubi-tubi. Dan sebenarnya Xiao Zhan melakukan hal seperti ini adalah untuk mengulur waktu bagi Le Shaolong, Zeni, dan juga yang lainnya untuk mempersiapkan serangan mereka. Mengetahui niat dari seorang Xiao Zhan membuat hati dari kelompok Shouyan dipenuhi semangat yang membara. Tanpa ragu mereka kemudian melancarkan serangan terkuat masing-masing kepada Gong Huiyuan. Le Shaolong bergerak terlebih dahulu, melepaskan kekuatan penuh dari teknik Do tingkat menengah tahap Yi, yaitu 9 tusukan 1 garis langit menerobos langit. Belati miliknya telah dilemparkan yang kemudian memiliki pergerakan sangat cepat. Karena saking cepatnya, tidak akan pernah ada makhluk yang bisa menghindari hal seperti ini. Gong Huiyuan juga tidak punya waktu untuk bereaksi. Tepat ketika Gong Huiyuan mengangkat telapak tangannya untuk menghadapi serangan belati dari seorang Le Shaolong, tiba-tiba saja angin puting beliung kini telah muncul melilit tangan dari Gong Huiyuan itu. Dan kemudian seras, serangan belati yang telah dilemparkan Le Shaolong ini telah menerobos dada dari seorang Gong Huiyuan. Energi abu-abu berhamburan dari dalam tubuhnya. Kekuatan benturan yang sangat keras menyebabkan tubuh dari Gong Huiyuan kehilangan keseimbangan. Tanpa memberikan kesempatan bagi makhluk ini, Xiao Zhan kembali bergerak dan melepaskan tinju emasnya yang langsung membuat tubuh dari Gong Huiyuan ini terdorong ke arah tebing
yang ada di belakangnya, dan kemudian dia pun terkubur oleh bebatuan tebing yang telah runtuh. Nan Erming kini telah dengan cepat mengubah segel di tangannya, dan kemudian kabut hijau langsung menjadi 2 ular piton hijau raksasa yang langsung menyerah ke arah bebatuan yang telah runtuh itu. Shou Yan juga langsung mengeluarkan kekuatan jiwa, dan dia melepaskan kemarahan surgawi musim semi kuning yang langsung mengikuti ular piton raksasa. Pandangan mata dari Zeni kali ini telah mengamati tempat dari 8 gunung lainnya yang berada di sekitar tempat ini. Ekspresi tekad yang teguh muncul di wajah dari seorang Zeni, yang kemudian dia mengeluarkan Pil Huan Tian untuk ditelan. Lalu tangan dari Zeni kini telah langsung membentuk sebuah segel tertentu. Fluktuasi energi kehidupan dengan cepat berkumpul dari langit dan bumi. Hal ini kemudian berubah menjadi 12 jenderal perang yang merupakan jurus pamungkas dari seorang Zeni. Kekuatan Gong Wuyuan mungkin lebih rendah jika dibandingkan daripada raungan hitam yang agung, dan awalnya Zeni tidak berencana menggunakan jurus pamungkasnya ini. Namun kondisi dari 8 gunung yang ada di sekitar tempat ini terlalu menyimpan banyak misteri, sehingga pertarungan cepat dan menentukan adalah strategi terbaik. Tak lama kemudian, Zeni mengubah segel di tangannya. 12 jenderal perang ini langsung berubah menjadi energi hijau, dan kemudian membentuk sebuah tombak hijau raksasa, di mana hal ini secara mengejutkan langsung menghilang, dan setelah muncul sudah tertancap di tumpukan batu yang besar yang telah mengubur Gong Wuyuan itu, dan kemudian mengubah bebatuan di tempat itu menjadi debu. Tak lama kemudian roda kehidupan raksasa mulai muncul di atas langit. Pertempuran ini berlangsung dengan sangat lancar dan sesuai harapan dari kelompok Shou Yan. Namun 8 gunung yang ada di sekitarnya masih tampak tenang, seolah-olah tidak terpengaruh dengan kekacauan di tempat ini. Tak lama kemudian angin yang kencang pun muncul, mengaduk awan hitam di langit, menutupi seluruh matahari, yang kemudian langit yang awalnya cerah ini menjadi gelap gulita. Tepat ketika kelompok Shou Yan menyaksikan adegan seperti ini, tiba-tiba saja Doqi di dalam tubuh Gong Wuyuan bergetar, menyebarkan seluruh debu, dan kemudian dia kembali berdiri. Kobaran api abu-abu telah menyelimuti seluruh tubuhnya. Ular piton raksasa milik Nan Erming lenyap. Kemarahan surgawi musim semi kuning milik Shou Yan hanya seperti angin sepoi-sepoi, dan bahkan luka yang berada di dada dari Gong Wuyuan kini langsung diselimuti api abu-abu yang membuat luka itu sembuh dengan cepat. Gumpalan cahaya juga terus meluap dari dalam luka itu, menyebabkan aura kehidupan yang kuat bisa dirasakan oleh kelompok Shou Yan. Hal itu membuat raut wajah dari kelompok Shou Yan berubah drastis. Adegan ini benar-benar tidak sesuai logika dan melampaui harapan mereka. Jelas seolah-olah tidak terjadi apapun kepada Gong Wuyuan ini, membuat Shou Yan berpikir apakah binatang dari zaman purba benar-benar kuat. Kelompok dari Shou Yan telah menolak untuk menerima kenyataan seperti ini. Namun kejutan bagi mereka masih belum berakhir. Roda kehidupan yang telah membawa harapan terbesar bagi kelompok Shou Yan secara perlahan berputar, namun tidak menunjukkan perubahan apapun, dan malahan secara bertahap menjadi ilusi, lalu push, menghilang dari udara. Shou Yan yang saat ini menyaksikan adegan seperti itu, tubuhnya tidak bergerak, membeku di tempat, bahkan sayap tulang di punggungnya bergetar. Shou Yan kemudian bergumam, kera raksasa ini kebal terhadap Doqi racun, tak gentar menghadapi kekuatan jiwa. Bahkan roda kehidupan juga tidak berpengaruh sama sekali. Ini tidak mungkin. Bukankah makhluk ini tidak bisa dianggap sebagai makhluk hidup, tapi seharusnya dia disebut sebagai seorang dewa. Namun menurut analisa dari seorang Shou Yan, apabila makhluk Gong Wuyuan ini benar-benar dewa, maka dia bisa menghancurkan serangan dari kelompok Shou Yan hanya dengan satu jarinya. Tapi hal seperti itu tidak terjadi, yang membuat Shou Yan yakin bahwa makhluk ini bukanlah dewa.
Tatapan mata dari Xiaoyan kini telah menyapu tanah. Jejak pertempuran yang berantakan di tempat ini bercampur dengan kerikil dan juga bebatuan yang pecah, menimbulkan pemandangan kehancuran dan membuktikan bahwa pertempuran ini memang telah nyata terjadi. Mereka tidak berada di dalam sebuah ilusi. Namun, Xiaoyan selalu merasa ada sesuatu yang kurang. Dia pun mendongak ke arah rekan-rekan lainnya yang masih terdiam, dan kemudian Xiaoyan melihat tetesan cairan merah muncul di wajah dari seorang Xiaozan ketika dia menahan serangan dari Gong Wuyuan. Tiba-tiba saja pikiran dari Xiaoyan menjadi jernih. Sampai saat ini dalam pertempuran, tidak ada setetes cairan merah pun di tanah, dan tidak ada cairan merah yang terlihat dari luka di tubuh Gong Wuyuan. Satu-satunya penjelasan adalah itu sama sekali bukan makhluk yang terbuat dari daging dan darah. Dan itu juga bukanlah Gong Wuyuan yang asli. Mungkinkah makhluk ini adalah api surgawi? Untuk memastikan analisanya benar, Xiaoyan pun bergerak dengan sangat cepat, membuat Le Shaolong dan juga yang lainnya cukup tercengang. Kali ini tubuh dari Xiaoyan telah menjadi seberkas cahaya. Dia telah mengepakkan sayap tulang di punggungnya yang digabungkan dengan gerakan 3000 petir. Sesaat kemudian Xiaoyan telah melewati tubuh dari Gong Wuyuan dan kemudian dia membentangkan sayap tulangnya. Ujung-ujung yang tajam dari sayap tulang ini mengeluarkan suara dentingan dan kemudian menciptakan luka-luka kecil yang ada di tubuh Gong Wuyuan dalam jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Ketika luka-luka itu terbuka, gumpalan energi berwarna abu-abu mengalir keluar. Setelah diperiksa dari jarak yang dekat, semua orang menyadari bahwa gumpalan itu mirip dengan api abu-abu, dan luka dari tubuh Gong Wuyuan juga telah sembuh sepenuhnya. Detik berikutnya Xiaoyan bergegas kembali dan berdiri di belakang Xiaozan. Raut wajahnya penuh dengan kegembiraan, yang kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk langsung berkata pada kelompoknya, makhluk ini sebenarnya adalah api surgawi, dan dia merupakan api surgawi yang memiliki kemampuan regenerasi yang sangat kuat. Mendengarkan kata-kata dari api surgawi yang diucapkan oleh Xiaoyan membuat Gong Wuyuan akhirnya terdiam dan berpikir, apakah dirinya benar-benar api surgawi? Ekspresi kebingungan yang jarang terlihat kini telah muncul dalam pandangan matanya, dan secara bertahap seolah-olah telah terstimulasi oleh kata-kata api surgawi. Ingatan yang hilang di dalam kepala seorang Gong Wuyuan secara perlahan telah kembali, dan akhirnya dia mengingat kejadian dari masa lalu. Samar-samar dia ingat bahwa bertahun-tahun yang lalu ada binatang iblis kuno yang disebut sebagai binatang ilusi. Makhluk ini sangat kuat, dan legenda mengatakan bahwa ketika binatang ilusi terlahir ke dunia, dia akan membuat langit menampilkan sebuah fenomena yang tidak biasa. Lautan bergelombang dengan tinggi, bulan yang terang dan murni juga telah terbit, memancarkan sinar cahaya perak suci. Bulan suci seperti ini terbit sekali di 9 langit, dan setiap kali terbit, makhluk binatang ilusi itu akan berubah bentuknya, dan setelah 81 hari dan 9 perubahan, akhirnya dia bisa mengambil wujud aslinya. Sejak saat itu binatang ilusi bisa dengan bebas berubah bentuk di antara 9 jenis binatang iblis dan memperoleh beberapa kemampuan dari mereka. Namun sayangnya binatang ilusi telah menderita dalam bencana kuno, dan akhirnya mereka punah dalam sejarah yang panjang. Namun ada satu binatang ilusi yang telah menerima anugerah dari surga, memperoleh kesempatan besar meskipun tidak terhindar dari kematian. Tapi setelah kematiannya, api di dalam inti tubuhnya atau inti iblisnya telah melalui sebuah putaran takdir dan juga pembaptisan selama bertahun-tahun yang panjang, yang kemudian menjadi sadar dan berubah menjadi api surgawi yang bernama api pil komunikasi roh. Meskipun kekuatan api ini tidak sekuat dengan api surgawi yang lainnya, namun memiliki kemampuan pemulihan dan juga penyembuhan yang sangat cepat, dan membuatnya menempati peringkat 16 dari daftar api surga. Konon, api pil komunikasi roh memiliki efek tambahan dalam hal alkemis, dan Gong Wuyuan sebenarnya adalah api pil komunikasi roh itu sendiri.
Hanya saja kecerdasannya baru saja terbangun dan binatang ilusi ini juga telah mengalami trauma jiwa yang sangat parah sebelum kematiannya, menyebabkan ingatannya menjadi tidak lengkap. Oleh karena itu, dia telah memperoleh 9 bentuk transformasi binatang iblis, tapi sering merasa bingung tentang identitas dirinya sendiri. Dan sekarang, setelah mendengarkan kata-kata dari Soyen, pada akhirnya dia yakin bahwa dia adalah api surgawi. Meskipun Soyen cukup senang dalam hal ini, tapi dia juga mengetahui bahwa situasinya telah menjadi rumit. Di sisi lain, Gong Wuyuan, hatinya kini seperti lautan bergejolak setelah mengetahui identitas dirinya sendiri dan juga mengetahui kekuatan dari kelompok Soyen hanya setelah mereka bertukar pukulan beberapa kali serangan. Namun hal itu benar-benar tidak menguntungkan bagi Gong Wuyuan, membuat raut wajah dari makhluk ini terlihat nampak muram. Namun di pihak dari kelompok Soyen mereka juga gelisah. Terungkapnya identitas dari Gong Wuyuan yang merupakan api pil komunikasi roh cukup menggembirakan. Tapi vitalitas dan juga kemampuan regenerasi dari makhluk ini tidak terbatas, serta kebal terhadap kekuatan racun, kekuatan jiwa dan juga bahkan roda kehidupan. Lalu apa yang harus dilakukan dan bagaimana caranya menghadapi api surgawi ini? Tidak lama kemudian ketenangan di dalam tempat ini tiba-tiba saja runtuh ketika Gong Wuyuan melemparkan sebuah tinju raksasa yang sangat panas. Hal itu membawa kekuatan angin dan juga petir, memecah keheningan dan penghinaan sebelumnya telah membuat dia benar-benar murka. Xiao Zhan kini juga telah mengambil langkah maju, mengeluarkan doki berwarna emas, yang kemudian dia melemparkan tinju yang lalu berubah menjadi harimau emas raksasa untuk langsung berbenturan dengan tinju berwarna abu-abu milik Gong Wuyuan. Pada akhirnya, kedua serangan itu pun berbenturan di udara, menyebabkan langit bergetar dengan hebat. Gong Wuyuan mengandalkan kemampuan regenerasinya, sementara Xiao Zhan mengandalkan tubuhnya yang kuat, yang sudah dilindungi baju sirah berwarna emas yang sulit ditembus. Soyen dan juga yang lain pun mereka bergerak. Kali ini Soyen hanya bisa mengandalkan sayap tulang miliknya, dan Soyen juga ingin melihat seberapa kuat sayap tulang yang sebenarnya. Kali ini Soyen melesat dengan sangat cepat ke arah Gong Wuyuan tersebut. Setiap tempat yang dilewati oleh Soyen akan langsung hancur berkeping-keping akibat fluktuasi yang dibawa oleh sayap tulangnya. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, Soyen kini telah membuat luka yang cukup banyak di tubuh dari Gong Wuyuan, dan nyala api berwarna abu-abu sekali lagi menyembuhkan luka-luka itu. Zeni telah membentuk segel tertentu, dan kali ini cahaya hijau telah muncul di langit yang kemudian berubah menjadi tanaman merambat yang penuh dengan vitalitas. Seketika tanaman ini juga langsung mengarah untuk mengikat tubuh dari Gong Wuyuan. Energi kuat yang terkandung di dalam tanaman hijau merambat itu menyebabkan api berwarna abu-abu seolah adalah makanan bagi dirinya. Nan Erming tidak mau kalah. Dia mengeluarkan kabut hijau yang kemudian berubah menjadi gelombang hijau raksasa. Sosok bayangan ungu juga telah menggunakan kekuatan pedangnya untuk mengeluarkan petir dari langit yang akan menyambar dalam satu gerakan. Feng Bao juga telah membentuk segel di tangannya dan dia mengeluarkan kekuatan tornado. Le Shaolong juga telah memegang belatinya yang siap dilemparkan dan memberikan satu pukulan fatal. Berbagai persiapan yang dilakukan oleh kelompok Soyen membuat Gong Wuyuan menjadi sangat waspada. Meskipun binatang ini memiliki kekuatan di puncak bintang 6 Dodi, tapi pengalaman bertarungnya benar-benar kurang, dan dia merasa situasi ini sangat berbahaya yang tampaknya tidak bisa dipecahkan dengan mudah. Meskipun memiliki kemampuan regenerasi yang sangat kuat, tapi Gong Wuyuan seperti sudah ditakdirkan untuk terluka parah kali ini. Meskipun dia merasa cemas, tapi tidak ada tanda-tanda kepanikan. Menurut pandangannya, tidak ada satupun ancaman yang nyata dari kelompok Soyen. Ketika serangan-serangan dari kelompok Soyen mendekat, Gong Wuyuan mendesah pelan dan kemudian mengeluarkan serangkaian gerakan yang tidak terduga, namun sangat mengejutkan. Ini adalah kekuatan sejati dari api pil komunikasi roh yang sangat kuat.
setidaknya jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Tapi Xiaoyan dan juga yang lainnya hanya tersenyum ketika mereka menyaksikan adegan ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah kelompok dari Xiaoyan benar-benar mampu menaklukkan Gong Wuyuan yang merupakan api surgawi peringkat 16 bernama Api Pil Komunikasi Roh itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.